warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Dahya dari kelas data analis dengan judul laporan telah data saya yaitu analisis perilaku pemain pada platform game online. Oke. Pertama, tugas 1, menganalisis tipe dan relasi data. Pertama, di dataset saya itu ada table player dengan nama kolom, ada player ID, nama, negara, tanggal daftar, dan level. Tipe datanya itu ada integer, untuk player ID itu integer, untuk nama itu varchar, negara pun varchar, tanggal daftar itu date, level integer. Keterangannya, player ID adalah ID unik pemain, nama adalah nama pemainnya, negara asal pemain, tanggal daftar itu tanggal pembuatan akun atau pendaftaran pemain, level yaitu level pencapaian pemain. Untuk table games ada kolom game ID dengan tipe data integer, keterangannya ID unik game. Ada kolom nama game yaitu tipe datanya varchar, keterangannya judul atau nama dari permainan. Ada kolom genre dengan tipe data varchar juga, keterangannya kategori permainan. Untuk table session ada kolom session ID dengan tipe data integer, keterangannya ID unik untuk setiap sesi permainan. Kolom player ID sama, yaitu ID unik pemain, game ID unik game, tanggalnya date dengan dan durasi menit itu lama waktu bermain. Lalu selanjutnya di table per case ada kolom per case ID dengan tipe data integer, keterangannya itu ID detail transaksi. Lalu ada player ID tipe datanya integer, keterangannya ID unik game ID tipe datanya integer, keterangannya ID unik game. Item tipe datanya varchar, keterangannya nama item yang dibeli dalam game. Itu kolom harga, tipe datanya integer juga, keterangannya nominal harga item yang dibeli. Untuk table match ada kolom match ID dengan tipe data integer, ada game ID integer, tanggal varchar, durasi integer, mode varchar. Ini ada ralat, tanggal itu ada date. Maaf, ada ralat. Selanjutnya untuk table match and result ada kolom result ID tipe data integer, match ID integer, player ID integer, score integer, result varchar. Untuk table leaderboard kolom rank itu tipe data integer, kolom player ID integer, total score-nya integer juga. Lalu table payments, nama kolomnya payment ID itu integer, player ID itu integer, tanggal itu date, metodenya varchar, dan jumlah kolom jumlah tipe datanya integer. Oke, selanjutnya berikut adalah ERD, itu Entity Relation Diagram. Ini saya membuatnya di aplikasi di website cPanel menggunakan SQL. Ini ini menjelaskan relasi relasi data. Maksudnya player ini berelasi ke match result, ke session, ke per case, ke payment, dan ke leaderboard. Lalu session dan per case berelasi ke games. Lalu selanjutnya match result itu berkorelasi ke match. Oke, selanjutnya menganalisis karakteristik data. Pertama, hasil analisis statistik yaitu mean, median, modus, minimal, maksimal, dan standar deviasi. Pertama, table player. Berikut saya sudah dengan kolom level saya sudah menghitung mean, median, modus, min, max, dan standar deviasi menggunakan rumus di Excel. Dengan interpretasi, penyebaran level pemain cukup merata karena rata-rata dan nilai tengah di kisaran level 52 dan 53. Lalu banyak pemain veteran dengan level yang sangat tinggi yaitu maksimal 100, dan batas maksimal level pemain itu adalah 100. Lalu selanjutnya di table session saya mengambil kolom durasi menit, dan game ID. Lalu interpretasi saya, game yang paling banyak dimainkan itu Free Fire. Rata-rata pemain Free Fire itu game ID-nya dengan game ID 3 ya.
Lalu rata-rata pemain menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam atau 96 menit. Nih mainnya 96 menit. Lalu selanjutnya ada sangat banyak pemain yang bermain singkat. Nih modusnya 18 menit. Lalu sesi bermain paling lama itu 180 menit. Saya mengambil kolom harga. Interpretasinya harga itu sangat bervariasi mulai dari 15 ribuan hingga nyaris 300 ribu, dengan rata-rata pengeluaran pemain untuk satu item itu cukup tinggi, yaitu sekitar 156 ribu, dan pembelian seharga 106 ribu adalah yang paling laris atau sering dibeli modusnya. Selanjutnya table match. Saya mengambil kolom durasi dan game ID. Dengan interpretasi, rata-rata pertandingan berjalan normal sekitar 32 menit. Lalu sangat banyak pertandingan yang selesai dengan cepat. Karena modusnya ini 9 menit, kemungkinan pemain itu bermain mode cepat atau surrender atau menyerah di tengah permainan. Selanjutnya, pertandingan terlama memakan waktu 1 jam pas, yaitu 60 menit. Lalu banyak pemain yang bermain match Valorant, baik mode casual, ranked maupun turnamen, karena modusnya di sini 4, yaitu game ID 4 itu menandakan untuk Valorant. Selanjutnya table match result. Saya mengambil kolom skor dengan interpretasi perolehan skor cukup seimbang, rata-rata 24 dari maksimal 50. Banyak pemain yang bermain cukup mendominasi karena modusnya di sini 34, dan ada pemain yang performanya sangat buruk atau AFK atau meninggalkan permainan karena mendapatkan skor minimal 0. Selanjutnya table leaderboard. Saya mengambil kolom total skor dengan interpretasi kesenjangan gap skor antar pemain ini sangat jauh karena minimumnya 1000-an dan maksimumnya ini 49.000, sehingga ada pemain yang mendominasi permainan, dan tetapi rata-rata total skor pemain ini ada di kisaran 24.000 dari maksimum 49.000, yaitu ada di tengahnya. Berarti rata-rata pemain ini berada di level tengah. Selanjutnya table payment. Dengan interpretasi nominal top up ini sangat bervariasi, paling kecil 16.000 dan paling besar 299.000, dan banyak yang payment menggunakan metode transfer. Selanjutnya kita memvisualisasikan datanya. Yang pertama, saya menggunakan pie chart untuk table transaksi. Bisa dilihat di sini transfer dan pulsa ini paling dominan, mendapatkan transfer sebanyak 290, pulsa sebanyak 288, sama-sama 36% sekian. Dan e-wallet ini bisa dilihat paling rendah ya, yang mengindikasikan penggunaan e-wallet ini belum maksimal atau preferensi pengguna ini masih pada metode konvensional. Selanjutnya bar chart. Itu saya merge table session dengan table games untuk melihat durasi bermain setiap gamenya. Dengan insight, Mobile Legends memiliki total tertinggi durasi, yaitu 29.000 menit. Hal ini menunjukkan dominasi game tersebut dalam hal durasi atau intensitas penggunaan dibanding kompetitor lainnya. Selanjutnya, Valorant memiliki total terendah, yaitu sebanyak 27.000, mengindikasikan bahwa game ini relatif kurang diminati atau karena game ini memiliki waktu bermain yang lebih lama dan aksesnya lebih ribet. Selanjutnya, game berbasis mobile cenderung unggul dibanding non-mobile ya, seperti poin sebelumnya, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact yang bisa dimainkan di mobile berada di posisi atas dibanding Valorant yang harus menggunakan PC, yang mengindikasikan preferensi pengguna terhadap game mobile yang lebih fleksibel. Selanjutnya, saya menggunakan line chart untuk melihat sesi setiap durasi bermain tiap bulannya. Insight-nya, puncak aktivitas ini terjadi pada bulan ke-5, bisa dilihat sebanyak 14.327 menit. Ini menunjukkan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman seperti adanya libur panjang di tengah tahun. Lalu terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dengan penurunan tajam pada bulan ke-9, mendekati akhir tahun, setelah sebelumnya relatif tinggi ya. Lalu kenaikan kembali terjadi di bulan 11
sebanyak 12.481 menit setelah mengalami penurunan di bulan 9. Selanjutnya, tugas 3, membuat laporan telah data. Yang 1, tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis perilaku dan engagement pemain, termasuk preferensi game, mobile versus non-mobile, durasi sesi bermain, dan tren waktu bermain bulanan. Lalu menelaah pola transaksi monetisasi, termasuk rata-rata pengeluaran untuk pembelian item in-game dan penggunaan metode pembayarannya. Selanjutnya, data dan metode. Dataset terdiri dari beberapa tabel. Pertama ada table players, games, sessions, purchase, match result, leaderboard, dan payment. Lalu data mencakup informasi akun dan level pemain, katalog game beserta genrenya, log aktivitas sesi bermain dan riwayat pertandingan beserta hasilnya, dan catatan transaksi, yaitu pembelian item dan top up saldo atau pembayaran beserta metode pembayarannya. Metode analisis yang menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan median, modus, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Lalu untuk visualisasi datanya saya menggunakan bar chart untuk membandingkan total sesi antar game, line chart untuk melihat tren sesi bermain dari waktu ke waktu, dan pie chart untuk metode pembayaran. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, game berbasis mobile seperti Mobile Legends dan Free Fire jauh lebih mendominasi engagement dan durasi waktu bermain dibandingkan game PC seperti Valorant. Lalu secara finansial, rata-rata pengeluaran pemain per item cukup tinggi, itu 156.000. Namun metode pembayaran e-wallet pasti kurang diminati dibanding metode konvensional seperti transfer dan pulsa. Lalu terdapat kesenjangan kemampuan yang signifikan antara pemain, di mana skor leaderboard didominasi oleh beberapa pemain veteran dengan skor yang sangat jauh di atas rata-rata. Untuk rekomendasi, yang pertama, perbanyak event in-game dan penawaran item eksklusif pada game mobile yang banyak peminatnya, seperti Mobile Legends, untuk memaksimalkan mendapatkan pendapatan. Lalu yang kedua, berikan promo khusus berupa diskon atau cashback bagi pemain yang melakukan pembayaran menggunakan e-wallet. Ini berguna untuk meningkatkan penggunaan metode e-wallet. Lalu yang terakhir, perhatikan sistem matchmaking ketika bermain agar pemain baru atau newbie tidak terlalu sering dihadapkan dengan pemain veteran, sehingga bisa menjaga skor lebih seimbang dan pemain tidak mudah frustasi. Hipotesisnya, pemain dengan level tertinggi atau pemain veteran yang sudah bermain lebih lama cenderung memiliki total pengeluaran uang yang lebih besar di dalam in-game. Baik, sekian, terima kasih.